Nama saya Erna Variana. Saya adalah pengajar dan guru di SMP Negeri 1 Panji Situbondo. Saat ini saya sedang menjalani PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 di Universitas Negeri Malang. Bagi saya, kerja adalah cinta yang nyata. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengawali kita belajar hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin dengan Riyad. Ya, silakan Riyad dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sudah membaca doa. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang barokah ini ya. Ya, di cuaca yang hari ini cerah sekali ya kan. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan ilmu yang barokah tentunya. Oke, sebelum Bara lanjut, Bara absen dulu nih. Bara pengen tahu, Ica, siapa yang hari ini tidak masuk? Yona kenapa nggak masuk ya? Sakit ya, minggu kemarin kayaknya sakit lagi. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan cepat pulih. Amin ya robbal alamin. Ya, oke. Untuk mengawali kita belajar hari ini, kita punya yel-yel untuk semangat ya. Bu Era pengen tahu semangatnya. Ya, walaupun ini sudah hari Rabu, ya kan semangatnya kan biasanya itu hari Senin mengawali kita sekolah. Sekarang hari Rabu nggak apa-apa, tetap semangat. Kita punya yel, yaitu Spensaji, seni rupa, kreasi, dan inovatif. Ya, kita ulang ya. Spensaji, seni rupa, kreasi, dan inovatif. Ya, aplaus dulu untuk kalian. Sebelum dilanjut lagi, Bu Erna pengen tahu nih, siapa yang masih ingat minggu lalu pembelajaran kita tentang apa? Tika, tentang apa Tik? Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Ada lagi yang masih ingat? Ada 2 ini kayaknya, 2 tema kita. Apa Riyad? Prinsip karya 2 dimensi. Kalau yang Tika tadi menyebutkan unsur-unsur. Nah, kalau begitu, good job untuk Tika dan Riyad. Berikan tepuk tangan dulu juga. Ya. Lantas, Bara tanya lagi ya. Lantas di dalam unsur dan prinsip itu ada apa? Siapa yang bisa jawab? Mana? Oh, Mr. Roni. Yuk, apa? Garis, bentuk, lingkar, ruang, tekstur, dan warna. Ada titik, garis, tekstur, ruang, warna. Itu unsur ya. Kalau prinsip kesatuan, proporsi, komposisi, dan keseimbangan. Betul nggak? Betul ya? Betul.
Ya, keren ya Rizky sama Iim, good job. Sebelum kita lanjut, Bu Erna juga masih akan tanya lagi, 1 kali lagi. Ya, oke ya, 1 kali lagi. Bu Erna mau tanya nih, seberapa tahu kalian, seberapa paham kalian tentang apa itu menggambar bentuk? Siapa yang mau jawab? Oke, Afia. Menggambar bentuk, kata Afia itu gambarnya sama, Bu. Gambarnya mirip, Bu. Gambarnya nyata. Ya, gambarnya nyata. Itu benar sekali. Ya, itu benar sekali bahwasanya menggambar bentuk itu memang kedudukannya jelas. Ya, kita itu harus mirip menggambarnya. Jadi, menggambar bentuk itu harus ada contoh dan sesuai contoh. Ya kan? Jadi kalau ya itu contohnya, kalau misalkan itu gambarnya kecil ya kita buat kecil, gambarnya besar ya kita buat besar, begitu ya? Paham ya di sini ya? Oke. Kita lanjut lagi. Ini dia. Bisa melihat ya? Jelas ya? Jelas. Menggambar bentuk. Ya, kita lihat semuanya berfokus pada LCD kita hari ini. Menggambar bentuk. Menggambar bentuk, ya. Coba kita perhatikan dulu. Nah, ini dia. Menggambar bentuk. Menggambar bentuk ialah suatu kegiatan memindahkan objek model yang dilihat langsung ke atas bidang gambar dengan lebih mengutamakan kemiripan terhadap model tersebut, ya kan? Terus ada lagi yang menyebutkan kalau menggambar bentuk itu juga identik dengan fotografi, yaitu memindahkan objek yang ada di depan mata ke bidang gambar, atau gambar yang dibuat dengan kondisi asli, ya, sesuai aslinya. Jadi kalau itu bengkok, gambarnya ya harus bengkok juga. Kalau lurus ya lurus. Kalau gambarnya kayak berbenda tabung, ya udah tabung. Jadi kita nggak boleh itu kayak nambah-nambahin. Berarti kan kamu itu sudah berimajinasi. Itu sudah nggak boleh. Itu sudah bukan menggambar bentuk lagi. Berarti itu kalau sudah pakai imajinasi itu sudah melukis. Ya, kalau materi melukis next nanti kita akan membahas materi itu ya. Sekarang kita fokus pada menggambar bentuk. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut ya. Ya. Nah, ini bentuk dasarnya. Ya, bentuk dasar. Coba diperhatikan. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Itu bentuk dasar benda yang sudah Bara tayangkan di depan itu ada apa saja bentuknya? Siapa yang mau jawab? Irul. Itu yang kamu lihat di sana, ada menurut kamu itu ada gambar bentuk benda apa saja? Persegi, oval, terus, persegi panjang, terus tabung, kerucut, sama lingkaran. Nah, betul ya? Itu bentuk dasar bendanya. Jadi berdasar dari itu dulu, kita harus tahu bentuk dasarnya ketika kita mau menggambar bentuk. Oke, lanjut. Setelah itu, apa ini ya? Oke, dalam bidang seni rupa itu terdapat 2 bentuk. Bentuk apa saja? Bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Kalau bentuk figuratif, sudah Bu Erna jelaskan di situ, bentuknya nyata sesuai aslinya. Biasanya kalau figur itu berupa manusia, hewan, tumbuhan, itu figur ya. Ya. Kalau non figuratif itu bentuknya tidak nyata. Bagaimana Bu contohnya? Kamu kan pasti akan bertanya ya. Bagaimana contohnya? Oke. Kita lihat dulu contohnya. Ya, tuh. Coba dilihat. Contoh gambar figuratif. Contoh gambar figuratif seperti yang Bu Erna tadi katakan adalah gambar manusia.
Contoh lagi apa? Hewan. Lagi? Tumbuhan. Baik. Lanjut. Itu gambar apa? Non figuratif. Kamu bisa membayangkan ya? Non figuratif itu berarti gambarnya itu tidak nyata. Gak mirip. Gak mirip, gak sama, ada yang hilang tuh. Itu kan ada gambar orang tuh ya lagi santai, duduk kayak gitu ya. Tapi nggak gimana? Yang kamu perhatikan di situ kurangnya di situ itu apa? Tuh coba. Nah, perutnya nggak ada bu, perutnya hilang. Hilang bu perutnya. Itu boleh nggak kita buat seperti gitu? Boleh aja. Sesuai kreativitas orangnya, ya kan? Ya. Oke. Itu gambar kedua non figuratif juga ya? Ya, non figuratif juga. Oke? Sudah paham di sini? Sudah paham. Jadi kalau sudah paham, ada Bu Erna mau langsung berikan LKPD nih. Jadi LKPD-nya berupa nanti Bu Erna berikan kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok ada 5 kelompok begitu. Ada 4 sampai 5 kita sesuaikan saja. Masing-masing satu kelompoknya isinya 5 atau 6, 6 atau 7. Ya kan pasti ada yang ganjil ya karena kita 32. Baik. Berna berikan ya. Berikan pemahaman nih ya. Di LK sebenarnya sudah Bu Erna berikan penilaian semuanya. Di LK 1 di situ coba kita perhatikan ada gambar ranting ya kan. Contoh gambar di bawah ini apakah termasuk dalam menggambar bentuk? Kamu identifikasi jawabnya itu gambarnya iya ya. Iya, merupakan gambar ranting yang terdapat ujung-ujungnya cabang ya, sudah jelas di situ ada gambar ranting dan banyak cabangnya. Nomor 2, LK nomor 2, contoh gambar bentuk yang kedua apakah termasuk menggambar bentuk? Kamu jelaskan. Bagaimana kamu mengidentifikasi? Kalau di sini adalah bukan gambar bentuk. Di sini sudah jelas bukan gambar bentuk ya. Kenapa? Karena hasil dari olah pikir imajinasi seseorang. Ya kan? Jadi kayak gambarnya kayak melukis begitu ya. Kayak gambarnya kayak melukis. Baik. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Oh, maaf yang ke ini ya. Yang kedua mana yang kedua? Yang kedua ini. Teknik yang digunakan pada contoh gambar di bawah ini menggunakan teknik apa? Teknik apa? Teknik arsir. Itu kan berarti macam-macam ya. Kalau LK yang terakhir ya. Ada yang teknik arsir, ada yang gusur, ada yang pointillis. Baik. Sudah bisa memahami semuanya ya dari permasalahan LK yang di sini? Ya, sudah. Apa? Ada yang ditanyain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita fokuskan dulu di sini. Kita fokuskan dulu di sini. Sudah paham semua ya? Waktunya sudah mau habis. Udah 2 jam. Sekarang Bu Erna mau instruksikan pada kalian semua bahwa minggu depan membawa alat tulisnya, bawa pensil dan buku gambar. Pokoknya alat ATK semuanya dibawa. Ya, untuk apa? Minggu depan kita akan praktek membuat gambar bentuk. Gambar bentuk apa?
gambar bentuk, kita masalahnya tadi apa ini? Kita masalahnya kan mempermasalahkan di LK itu tentang pohon, tentang ranting, pokoknya yang ada di pohon dan ranting, ya kan? Kenapa? Kenapa alasannya Bu Erna menginginkan kalian menggambar kalau pohon kan nggak mungkin Bu Erna bawa pohon di sini, ya kan? Berarti harus membawa ranting. Jadi kita besok membawa ranting ya. Nanti Bu Erna yang siapkan, kalian bawa alatnya saja, alat dan bahannya saja. Ya, kenapa alasannya? Bahwa kita tahu untuk menggugah diri sendiri ya. Tentang apa? Tentang lingkungan sekitar, bahwasanya sudah banyak illegal logging di sekitar kita, banyak tanaman gundul, pohon-pohon sudah ditebangi di sekitar kita, di sekolah kita juga begitu. Kenapa ditebangi? Karena cuaca, ya kan? Karena cuaca, karena apa namanya ini angin, ya kan? Terus apa lagi? Hujan, dia kan tumbang daripada ini menimpa kalian, akhirnya dipotongi. Nah, karena itu Bu Erna pengen kalian itu sadar betapa pentingnya satu pohon untuk kita. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau gitu Bu Erna sebelum mengakhiri, kita semangat lagi dengan yel seni rupa kita. Masih ingat? Masih. Baik, Bu Erna awali ya. Yuk, kita semangat dulu. Pensaji. Pensaji. Seni rupa. Kreatif, dan inovatif. Oke, aplaus dulu untuk hari ini. Ya, baik anak-anakku, karena belnya sudah bunyi, sudah tadi. Setelah ini kan istirahat ya. Kurang berapa menit lagi ya? Iya, istirahat. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya.